Saya akan ke Mas Roy, tapi untuk memperkuat, kita masih ada data kan? Ada satu lah. Coba kita halaman 4 mungkin ya. Kita buka dulu. Gambar yang paling banyak dibagi ini di platform X ya. Oh iya. Tetap enggak ada foto saya. Mas Roy ini udah ngalahin tokoh-tokoh loh di mana-mana. Atau Mas, kalau ada ke berikutnya ya, karena yang di berikutnya di next slide itu akan kelihatan. Nah, jadi yang di orders itu yang juga banyak dibicarakan adalah tentang ketika Pak Jokowi bermain bersama cucu di pantai. Oh, di pantai. Ya. Itu juga ini kan baru minggu kemarin ya, Don. Jadi dia masih tinggi, terutama karena banyak narasi negatif tentang itu. Dan tentu saja masih kita lihat ada ijazah, gambar ijazah masih tetap beredar. Ini kalau kita scroll ke bawah masih ijazah banyak sekali. Kayak gitu. Lalu juga tentang Pak Jokowi yang sakit itu juga menjadi concern publik. Banyak yang mendoakan kok ke Pak Jokowi. Ya tentu tonnya positif ya, tonnya positif. Meskipun ada juga yang kayaknya agak-agak nyumpain gitu. enggak sih kalau nyumpain enggak. Masa orang sakit kayaknya kita coba yuk di Tifa itu kan, dokter Tifa itu kan luar biasa tuh di X-nya dia tuh. Iya. Saya lihat juga itu. Oke, lanjut. Tapi jadi kalau kita katakan di sini ada tiga gambar yang merepresentasikan betul apa yang dialami oleh Pak Jokowi di media sosial, adalah tentang ijazahnya, tentang kebahagiaan momen bersama cucunya, lalu tentang sakitnya. Sebenarnya ada satu lagi kalau kita lihat di atas itu adalah tentang keluarganya. Ada Bobi Nasution, juga ada Pak Gibran. Nah itu juga yang menjadi concern publik. Jadi memang spektrum perbincangan tentang Pak Jokowi ini luas sekali. All about Jokowi. All about and Jokowi. And family. Ya, Jokowi and family. Wow. Kayak gitu. Dan ini akan menarik kalau kemudian kita bandingkan dengan Pak Prabowo gitu ya. Karenanya saya taruh di perbandingan di atas itu dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo nggak dibicarakan sama sekali keluarganya. Tapi kalau Pak Jokowi, keluarganya itu dibicarakan semua. Selain Pak Prabowo, kucing kesayangan presiden. Cuma itu ya. Bobi Kertanegara. Tapi juga tidak signifikan ya angkanya. Enggak signifikan. Itu cuma naik kalau ketika ada tamu negara atau segala. Menurut Anda ketika besok ada gelar perkara, akan terjadi pergeserankah seperti yang hari ini terjadi? Saya kira akan ada pergeseran, terutama kita melihat bagaimana respon dari Pak Roy dan kawan-kawan, juga nanti respon besok ya. Juga bagaimana Polri melakukan gelar perkara khususnya. Tuntutan dari publik adalah nanti sebisa mungkin akuntabel dan transparan. Jadi publik pengen melihat data-data yang selama ini diragukan oleh Pak Roy itu, apakah bisa itu nanti dijawab oleh Polri? Pertanyaan-pertanyaan kan lebih ke Polri-nya ini. Lebih ke Polri. Bukan Roy Suryo CS-nya. Oh enggak. Roy Suryo CS. Besok itu justru saya kira perbincangan besar publik itu akan pada bagaimana Polri menampilkan data-datanya. Karena selama ini argumentasi yang dibangun oleh teman-teman Pak Roy Suryo adalah meragukan data Polri-nya. Ini datanya seperti ini. Nah, sekarang saya kira benar sekali kata Pak Arianto. Waktunya Polri menampilkan data dengan lebih baik kayak gitu. Kalau di media sosial itu kan bagaimana kita menyampaikan, menarasikan isu ya, menarasikan apa yang ingin kita lakukan, apa yang macam-macam kayak gitu. Jika Polri mampu membangun argumentasi dan menarasikannya dengan baik, saya kira publik akan melihat apakah keraguan Pak Roy Suryo bisa dilanjutkan atau cukup sampai di sini saja. Jadi sebenarnya besok kan tergantung Polri nih. Betul. Polrinya mau akhirnya nanti pemberitaan besok tonnya positif atau negatif, tetap yang dapat panggung Pak Jokowi sama Roy Suryo juga ya. Mas Roy, silakan. Ya, jadi saya setuju yang disampaikan Drone Emprit ya. Jadi gini, ini sekali lagi, begitu kesempatan Polri akan dinilai oleh masyarakat, memang betul dia terbuka, jujur atau tidak. Karena selama ini, sekali lagi saya sampaikan, PU itu sudah memberikan bukti ketika melaporkan. Tapi bukti-bukti itu tidak dibahas atau kan tidak dipertanyakan lagi. Beda banget dengan laporan yang ada di Polda. Jadi kalau Bareskrim itu dicuekin, ada di Polda itu kemudian sampai ada itu siapa orang-orang yang ada di Solo itu kemudian di KP
ditengah. Hubungannya orang-orang yang tanggal itu harus BAP gitu loh. Sedangkan yang ada di Barreskrim itu jelas perbandingan ijazah, perbandingan skripsi, kemudian perbandingan di SKM. Kalau mau objektif harusnya nama-nama yang kemarin muncul, apakah itu Betor, Suhadi, ya itu harus dipanggil. Kemudian ada Paiman. Ini makin lagi yang terbongkar dari sosok PAN ini. Bahkan nanti ada saksi di Universitas Mustopo Agama yang siap bersaksi bagi Paiman itu. Kemudian bagaimana orang di pasar Pramuka itu dipanggil. Jangan kemudian itu dibiarkan saja dan hanya berikut pada ini. Tapi sekali ya betul jelas kami akan siap untuk menaikkan misalnya bukti-bukti tadi dan men-challenge sekarang mana 3 ijazah pembanding yang katanya ada. Jadi betul sekali penyampaian sangat logis dari Don Emprit tadi. Publik memang percaya karena apa yang kami sampaikan itu adalah hal-hal yang detail dan ilmiah ya. Sedangkan yang ditampilkan oleh pihak sana dan di kepolisian ada bukti pembanding nggak ada ditampilkan. Ada skripsi yang kemudian kami teliti identik. Skripsinya yang tampilkan fotokopi. Fotokopi aja terlipat. Kalau skripsinya itu ijazahnya itu dalam bahasa asli. Clear. Ini loh aslinya. Nggak besok lebih bagus lagi. Saya kira semua orang setuju. Kalau Joko Widodo besok akhir dan kemudian membawa ijazahnya itu pastikan 2 nama tadi. Perimanya akan harum. Jokowi namanya juga bisa bantu loh Jokowi. Ya kalau mau hadir besok bawa ijazahnya. Jadi ya, kalau enggak pasti ya, Mas Don akan. Jadi tidak perlu anggota DPR sama Komnas HAM juga ikut hadir kan? Terus terang kalau anggota DPR itu saya 50-50 ya. Kalau Komnas HAM oke lah, karena Komnas HAM kan kita lengkap. Tapi ya terserah itu kan Barreskrim yang ngundang gitu loh. Tapi yang paling penting sebenarnya Joko Widodo bisa hadir, apalagi kan sudah main-main ATV tuh di Pantai Pasut tuh namanya. Pantai Pasut di Desa Tabanan di Bali, itu saya tahu lokasinya. TV-nya namanya Gold Coast ATV. Ya, itu ada Landy itu itu saya kenal siapa pemiliknya. Ya, clear itu. Dan kapan itu kejadiannya? Itu saya tahu, nanti akan saya bongkar itu. Semua ya, gitu. Jadi detektif partikelir, detektif partikelir kan begitu, ya kan? Hal yang nggak penting aja juga diselidiki semua itulah Mas Roy Suryo, ya kan? Jadi begitu aja Mas Roy Suryo besok itu, ya kan? Mas Roy Suryo kan nanti besok apakah akan dipanggil ikut mempresentasikan ataupun tidak itu kan terserah oleh Barreskrim, ya kan? Nggak usah lah mengundang-undang Jokowi untuk datang itu, ya kan? Dan ini kan juga bukan mengecek ulang kembali ijazah yang sudah diberikan kepada Barreskrim. Dan ini kan nantinya ini itu meng-cross check gitu loh, dengan metodologi yang akan diberikan oleh Roy Suryo CS kepada Barreskrim, kan begitu. Ya syukur-syukur kalau nanti dipanggil masuk boleh. Kalau tidak dipanggil masuk ya siap-siap aja. Tapi jangan bikin press conference lagi ya untuk mempengaruhi publik lagi. Kan begitu. Jadi santai aja lah Mas Roy ya, siap-siap besok aja. Ini Andi ini sudah kayak Pak Najam press conference gak boleh. Nekan-nekan di media, di WA untuk media nggak boleh memberitakan. Oh bentar lagi kita bongkar tuh Pak Iman itu. Ya, termasuk kasus yang ada di Mustafa Beragama, kan? Villa di Bali. Sorry to say lah gitu loh ya, sorry to say lah. Konsentrasi aja lah Mas Roy ya, nggak usal kemana-mana. Kita fokus di Barreskrim. Kalau kita bicara Polda Metro Jaya, silakan bikin kan pasal 41 Undang-Undang KUHP, pasal 41 KUHP. Berikan novum baru. Kalau nggak ada novum baru, ya sami mawon. Apapun yang telah diberikan kepada Barreskrim, itu artinya sudah valid. Nggak ada lagi novum baru. Bawa itu novum baru yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi. Jangan main wayang. Sudah kayak pas jadi tanah ini. Andi mau ikut bawa tanah ini. Tapi saya mau tanya Mas Roy, sebenarnya ada novum nggak Mas Roy? Novum baru? Banyak. Jangan ngomong banyak di media kayak sekarang Mas, tapi besok itu bisa dibuktikan nggak? Sangat bisa dibuktikan dan kami akan buktikan. Karena kemudian kok kemarin nggak disampaikan kata Pak Arianto tadi. Loh kesempatannya nggak diberikan kok, nggak fair kok.
gitu loh. Kalau kesempatan diberikan di Bareskrim, kita akan sampaikan. Tapi ngapain kesempatan diberikan di Polda Metro Jaya lain? Di Polda Metro Jaya itu kami diundang. Kalau di Bareskrim, kami yang melaporkan gitu loh. Itu aja kok nggak bisa ngerti bedanya sih gitu loh. Ya sekarang pertanyaan saya begini Mas Roy. Mas Roy itu kan bukan di TPUA, case-nya kan beda. Yang melaporkan itu kan TPUA, ya. Jangan dicampur dengan yang di Polda Metro, ya. Kalau Mas Roy diminta oleh TPUA sebagai orang yang memberikan keterangan. Saya tidak katakan bahwa itu ahli ya. Yang memberikan keterangan yang mengetahui. Kan begitu. Ya. Kan bukan masuk TPUA. Ya kan? Apalagi kalau misalnya ini kepentingannya sudah ada gitu. Mestinya kan yang independen untuk menilai kalau seorang quote unquote itu adalah ahli. Ya kan? Kalau ini adalah memberi keterangan yang mengetahui tentang keadaan itu gitu loh. Ya, karena begini, kalau Anda ya sebagai yang melihat itu dikatakan ahli, konflik of interest-nya itu sangat besar. Karena dari awal Anda mengatakan 99,9% ijazah Jokowi adalah fake. Itu kenyataan. Ya, janganlah membuat framing-framing, opini-opini lagi, menggabungkan proses yang ada di Polda Metro Jaya dengan yang ada di Bareskrim. Konsentrasi di Bareskrim yang dilaporkan oleh TPUA. Anda tidak masuk dalam proses dalam TPUA. Itu loh, mesti Anda ketahui. Enggak, saya tuh dihadirkan selaku ahli TPUA. Kalau Anda bukan siapa-siapa, yang ikut-ikut aja pengen numpang-nampang aja Jokowi mania. Nggak ada Jokowi mania itu. Mania inilah. Gue paling seneng kayak begini. Dia pasti keluar tuh marah-marahnya kan. Kalau saya ahli. Jadi yang berperkara sebenarnya siapa sih? Roy Suryo sama Andi? Nah makanya yang berperkara kan Jokowi dan TPUA. Tapi TPUA Mas Doni itu mengundang saya, Dr. Rismon, ya kemudian Dr. Taufik selaku ahli. Ada itu sudah pengajuannya clear. Saya menjadi sebenarnya saya tidak berkepentingan langsung, apalagi orang-orang kayak Jokowi mania, kayak Bara JP gitu. Mereka tuh apa? Pempang nampang aja. Kalau yang hadir itu adalah kuasa hukumnya, oke, itu terlihat langsung. Atau Jokowi Dodo. Udah ini fair kalau Jokowi Dodo aja lah besok yang datang. Kayaknya Mas Roy Suryo ngefans banget sama Pak Jokowi ya. Sangat ngefans. Untuk Pak Jokowi sangat ngefans. Cuma nggak kesampaian aja. Kesampaian apa maksudnya? Adalah nggak kesampaian aja dia itu. Sebentar, tahan dulu. Mas Roy, ya. Jangan soal ijazah. Perang Iran sama Israel aja saya kalau Jokowi berikan ijazahnya. Sebentar. Ini biar enggak nanti yang rusuh malah dua orang ini narsum. Pak Haryanto, soal anggota DPR sama Komnas HAM menurut Anda itu perlu atau tidak sih dihadirkan dalam gelar perkara? Saya nggak bisa menjawab perlu apa tidak kalau bagi saya pribadi ya gitu. Kalau saya pribadi itu kemarin menyarankan yang namanya gelar terbuka itu harus terbuka diketahui oleh dua pihak. Kalau boleh pengawas eksternal yang netral diundang juga nggak apa-apa bagi saya. Saya pribadi ya. Tapi media nggak boleh. Tapi pendapat saya ini ditentang sama semua polisi juga, nggak ada yang sama dengan saya. Kalau saya emang dari dulu sejak saya di Repidum itu, saya kalau gelar perkara itu semua tak undang dua-duanya tuh. Sampai sekarang tidak ada penyidik yang melakukan seperti itu karena tidak setuju. Karena mereka berpendapat bahwa itu nanti hanya di pengadilan gitu. Kalau saya enggak, makanya kalau menjawab pertanyaan ini ya saya nggak ngerti lah mau dipanggil apa enggak, silahkan aja. Kalau memang Bareskrim dia ingin menunjukkan keterbukaan, DPR panggil supaya nanti DPR jangan terima. Tapi boleh, tidak ada aturan yang tidak ada aturan. Boleh. Yang namanya Pak ya, yang namanya gelar itu yang menyusun gelar itu apa bagaimana itu tidak ada dalam KUHP Pak. Yang bikin saya. Gelar itu adalah suatu wacana untuk membuka ya informasi itu bisa diketahui oleh semua orang yang terlibat di situ. Iya. Jadi tidak ada tertutup terbuka sebetulnya. Kalau mau transparan ya semua boleh lihat. Termasuk media boleh. Boleh. Harusnya. Karena apa? Karena gini loh. Kalau kita membuktikan ya di pengadilan sana itu ya alat bukti yang kita harus kumpulkan harus jujur. Memang kita dapat ini kan di pengadilan nanti dibuka juga kan. Iya. Kenapa kok di sini nggak boleh? Nggak ada itu larangan. Saya pikir di KUHP nggak ada tuh Pak yang namanya barang bukti nggak boleh ditunjukkan pada ini, nggak ada.
Tidak ada aturan yang mengatakan barang bukti tidak boleh ditunjukkan di mana-mana, itu nanti hanya untuk di depan hakim. Tidak ada. Jadi tapi ketika anggota DPR diundang, bukankah nanti malah tendensinya lebih ke politik daripada hukumnya? Ya, kalau di politik kan ya bisa, tapi kalau tinggal DPR-nya aja diundang mau datang apa enggak? Kalau dia pengen tahu apakah benar kayak polisi ini memang betul-betul profesional dan transparan apa, mereka diundang. Ya saya kira senang-senang saja kan. Berarti misalnya begini Jenderal, kalau para pihak itu hadir, kemudian yang tidak terkait dengan kasus itu, misalnya Bang Andi pengen hadir gitu sebagai masyarakat, boleh? Kalau saya yang undang boleh. Boleh aja kan? Tapi nggak tahu tidak ini ada rahasia dong. Saya nggak ngerti ya seberapa jauh memaknai Bareskrim itu untuk gelar terbuka ini. Seberapa jauh Bareskrim ini memaknai perintah Kapolri ini akan transparan, akan dikawal oleh eksternal kan gitu kan. Itu terserah dia yang menjabarkan. Kalau saya pribadi menjabarkannya itu nggak usah perintah Kapolri, dari dulu saya udah ngomong sebelum umumkan tolong gelar terbuka supaya Anda tidak dikejar-kejar orang sana sini, tidak nggak adil. Saya nggak ada tendensi apa-apa Pak. Hanya yang penting ini pertempuran itu supaya fair gitu Pak. Jangan ada curang gitu Pak. Menipu rakyat, menipu gini itu jangan sampai kayak gitu. Harus termasuk tidak ada tiba-tiba barang bukti yang tidak ada di gelar perkara muncul di pengadilan begitu ya? Ya itu salah satu. Jadi barang bukti itu harus betul-betul pure diambil ya, memang itu ada kaitannya, diberkas dan kemudian nanti dimunculkan di pengadilan sana. Gitu. Jadi nggak ada rahasia menurut saya sih ya kayak gitu ya. Baik. Tapi ya itulah terserah nanti Bareskrim bagaimana memaknai perintah Pak Kapolri itu aja. Karena kan sekarang yang paling tinggi Pak Kapolri kan. Iya. Baik. Ini saya tahu baterainya Mas Roy ini masih penuh, Bang Andi juga masih full charge ya. Tapi baterai mikrofon saya harus diganti dulu. Kita rehat dulu ya, Bapak-bapak sekalian dan pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog Prime akan segera kembali sesaat lagi.